Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Purnawan dari Prodi Perbankan Syariah kelas PS3C. Baiklah, saya di sini dari kelompok 8 ingin menjelaskan sedikit tentang makalah kami yang berjudul Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam. Yang pertama ada pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara. Yang kedua ada peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian. Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkatkan lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan nasional. Ini berarti bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar untuk negara-negara yang sudah maju perekonomiannya. Peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional, terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi jalan perekonomian. Yang ketiga ada bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat dibedakan kepada dua golongan. Yang pertama ada penstabil otomatik. Bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatik cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua ada kebijakan fiskal diskresioner atau langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perbajakan yang secara khusus membuat perubahan ke arah sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Yang keempat, ada dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang dan jasa. Kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian karena meningkatkan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak, mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Begitu pula halnya apabila pemerintah melakukan pemotongan pajak terhadap stimulus perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan disposable income dan akhirnya mempengaruhi permintaan. Yang kelima ada tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan semakin kompleksnya struktur ekonomi perdagangan dan keuangan, maka semakin rumit pula cara penanggulangan inflasi. Kombinasi beragam harus digunakan secara tepat seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perdagangan, dan penentuan harga. Yang keenam ada pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam dua tahap yang berurutan, yaitu bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN dan bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian. APBN mempunyai dua kategori. Kategori yang pertama yaitu mencatat pengeluaran dan penerimaan yang terdiri dari beberapa pos utama di antaranya. Penerimaan yang pertama adalah pajak, yang kedua pinjaman dari bank sentral, yang ketiga pinjaman dari masyarakat dalam negeri, dan yang keempat pinjaman dari luar negeri. Yang selanjutnya ada pengeluaran. Yang pertama adalah pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang atau jasa. Yang kedua pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Yang ketiga pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Dan yang terakhir ada kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibanding dengan ekonomi konvensional. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.